Salam sejahtera pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali kepada pelajaran kita, pelajaran sekolah Sabat, yaitu simbol, gambaran, kiasan sebagai cara mempelajari nubuatan Alkitab. Dan pada malam hari ini merupakan kesimpulan dari pelajaran kita sepanjang minggu ini, yaitu bangsa-bangsa bagian pertama. Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara bahwa ketika Allah menciptakan dunia dan menaruh Adam dan Hawa di sana, Allah ingin mereka berkembang dan memenuhi dunia. Namun demikian, Allah tidak ingin manusia mengambil otoritas memimpin sesama manusia. Apalagi dalam konteks ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, Allah sama sekali tidak mengharapkan orang yang berdosa itu mengambil kuasa atas sesama manusia yang berdosa. Akan tetapi manusia menghendaki lain. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa selalu ingin berupaya membangun dirinya dengan caranya sendiri. Mengambil keputusan-keputusan terhadap dirinya dengan keinginannya sendiri. Tidak dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan Sang Pencipta yang telah memberikannya kehidupan di tengah-tengah dunia yang Tuhan ciptakan itu. Kalau kita belajar dari Alkitab, kita akan melihat bahwa Allah terpaksa harus beberapa kali melakukan tindakan untuk mencegah perkembangan manusia di dunia yang sudah melupakan Tuhan, mengabaikan Tuhan, bahkan memilih memberontak terhadap Tuhan. Ketika bangsa-bangsa mulai banyak di dunia, kita mengetahui bahwa Allah terpaksa melakukan bersih-bersih manusia di dunia di zaman Nuh. Allah menghabiskan semua manusia di dunia yang jahat dan hanya menyisakan keluarga Nuh untuk dijadikan sebagai orang-orang yang akan bertumbuh dan berkembang di dunia ini. Dan tindakan Allah itu karena memang hanya keluarga inilah yang Tuhan lihat masih mau mengingat dan menghormati Tuhan di dalam hidupnya. Setelah itu kita melihat kembali ketika bangsa-bangsa mulai banyak, manusia-manusia mulai banyak, mereka mulai membangun menara Babel. Ide ini adalah untuk menentang Tuhan karena manusia ingin mencari nama di atas dunia dan tidak lagi mengindahkan kuasa Tuhan. Sehingga Tuhan harus mengambil tindakan, turun, mengecaukan program dan proyek itu. Dan manusia tersebar ke berbagai penjuru. Mereka bertumbuh menjadi berbagai bangsa. Bahkan kemudian Allah memilih satu bangsa dengan melakukan dasar pembangunan bangsa secara detail. Allah memilih Abraham sebagai bibit unggul, menjadikannya 12 suku Israel menjadi satu bangsa, supaya orang di dunia, bangsa-bangsa di dunia bisa melihat seperti apa bangsa yang dipimpin oleh Allah secara langsung. Dan sementara autokrasi itu berjalan, Allah memimpin umatnya, maka umatnya didapati memiliki pola hidup yang baik. Namun kemudian Alkitab mencatat bahwa bangsa yang Tuhan pilih itu, bangsa Israel, mengambil pilihan untuk tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Mereka menginginkan manusia yang memimpinnya. Itu dicatat dalam 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 7 dan 8. Judul perikopnya adalah orang Israel menghendaki seorang raja. Dalam ayat yang ke-7 dan 8 bunyinya demikian. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir, sampai hari ini. Yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu.
Jadi bangsa yang kudus, bangsa Israel ini, kemudian memilih untuk tidak mau dipimpin oleh Allah. Sangat disayangkan saudara. Mereka hari ini dipimpin oleh manusia-manusia berdosa, raja-raja yang pemikirannya memberontak dan membawa bangsa itu memberontak kepada Tuhan dan mengalami kemerosotan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kemudian berfirman melalui hambanya bahwa kita dalam 1 Petrus 2 ayat 9 adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kita adalah sekarang menjadi umat Allah yang diharapkan dapat selalu mengingat Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bahkan dipilih untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Bagaimana pilihan saudara? Apakah kita akan menjadi bangsa yang mau menjadikan Tuhan sebagai pemimpin di dalam hidup kita? Apakah kita menjadi individu yang mau menjadikan Tuhan berkerajaan dalam hidup kita, bahkan di dalam keluarga kita? Atau kita akan menjadi sama seperti bangsa-bangsa yang sudah dibersihkan oleh Tuhan dari permukaan bumi ini karena mereka tidak mengindahkan perintah Tuhan? Ini harus menjadi perenungan yang dalam bagi kita. Ketika kita memberontak kepada Tuhan dan menjauhkan hati pikiran kita daripadanya, jangan sampai kita dibersihkan dari permukaan bumi beserta dengan keturunan-keturunan kita, seperti yang Tuhan telah lakukan dalam sejarah Alkitab. Oleh sebab itu saya ingin mengingatkan kita agar kita memilih untuk menjadikan Tuhan sebagai pemimpin kita secara pribadi, bahkan keluarga kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Kiranya kita semua boleh tetap komit menjadikan Tuhan pemimpin atas hidup kita, pemimpin atas keluarga kita, maka janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita dan kita akan berbahagia di dalam Tuhan selamanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, kami telah belajar dari pelajaran sekolah Sabat dan firman-Mu bahwa sementara dunia menolak Engkau sebagai pemimpin dalam hidupnya, mereka mengalami kemerosotan moral. Dan sementara umat-umat Tuhan setia kepadamu, Engkau membuat mereka menjadi orang-orang yang terberkati, memelihara kehidupan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami berterima kasih, kami diingatkan hari ini. Bantu kami untuk tetap komit mengambil satu sikap, menjadikan Engkau sebagai pemimpin dalam hidup kami, pemimpin dalam rumah tangga kami, maka seluruh keluarga kami akan diberkati dan tetap berada di hadapan-Mu selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.